lo bukan hanya disuruh menerima, tapi lo disuruh mencintai nasib. Wow, gitu. Gue senang sekali HP gue kecopetan. Kan 6 bulan pertama semua masih unclear ya, masker rebutan juga harganya kayak orang gila gitu ya. Halo Mas Henry, apa kabar? Halo, apa kabar Suli? Senang sekali Baik, baik. kembali ke kanal Medio. Ya, kembali lagi di episode kedua nih ya. Kita akan Ya. bahas lebih dalam juga dari bagian buku Filosofi Teras, yaitu mengenai Amor Fati atau Mencintai Takdir. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih, istilah Amor Fati ini mungkin untuk menyamakan persepsi pendengar Anyaman Jiwa, mungkin Mas Henry bisa cerita sedikit mengenai apa sih Amor Fati itu dan bagaimana definisi praktisnya gitu ya. Oke. Iya, jadi ini amor fati adalah sebuah frasa kali ya, yang eh, cukup populer gitu ya, ada di dalam filsafat Stoa. Amor fati, saya jelasin dulu artinya, itu bahasa Latin. Amor itu cinta, fati itu dari kata fatum dan berubah di bahasa Inggris jadi fate, nasib atau takdir. Ya, jadi dikombinasi amor dan fati itu menjadi love of fate gitu, atau mencintai nasib gitu, mencintai nasib atau takdir. Jadi ini adalah salah satu frasa atau konsep yang saya rasa cukup tersulit ya, bagi saya minimal. Bagi saya cukup paling sulit buat dijelaskan dan paling sulit buat diterima gitu. Karena begini, biasanya kita menyangkut nasib itu kita diajar ikhlas, betul nggak sih? Ya. Gitu, ya kan? Ikhlas itu kan sekedar menerima, ya nggak? Gitu. Saya akan ambil misalkan musibah yang sifatnya kecil lah, jangankan musibah terlalu besar. Misalnya musibah yang relatif kecil, apa ya? Misalkan handphone saya dicopet, gitu. Naik kendaraan umum terus handphone saya dicopet. Okay. Aplikasi dari Amor Fati itu berbeda dari ikhlas. Kalau ikhlas kan gini ya, ya udah deh saya ikhlasin aja gitu ya kan. Sebel sih gitu, Sedekah. ya sedekah gitu kan, mangkol sih gitu, Iya. tapi aduh ya udah deh diikhlasin aja gitu kan, gue terima gitu nasib gue ini. Nah, kebayang nggak Amor Fati itu menuntut kita satu level di atasnya. Lo bukan hanya disuruh menerima, tapi lo disuruh mencintai nasib lo, mampus gitu. Jadi lo kayak kayak ekstrim tuh kayak wow gitu. Gue senang sekali HP gue kecopetan. Jadi jadi ini susah gitu ya, tetapi tetap worth it gitu untuk dipelajari, maksudnya apa ya gitu, karena sebenarnya ada implikasi positifnya sih tetap, walaupun ini sulit untuk dipraktekkan gitu, sulit. Dan mungkin untuk dicerna kali ya, kayak gimana cara gue mencintai cicilan gue baru bayar sebulan dari 12 kali. Iya. Gue bayar cicilan tapi barangnya nggak ada gitu. Iya, betul. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan konteks pandemi nih, misalnya supaya sedikit lebih relevan gitu ya. Alih-alih mencintai nasib, sebenarnya banyak orang yang justru merasa akibat pandemi ini kehidupan normalnya seolah-olah dirampas gitu, dalam tanda kutip ya. Lantas, bagaimana sih sebenarnya menumbuhkan amor fati ini kalau dikaitkan dengan konteks pandemi? Ya, ini pemilihan kasus yang menarik sebenarnya. Sebelum saya masuk ke pandemi dulu ya, saya mau jelasin dulu kenapa para filsuf Stoa itu bisa sampai kepada konsep mencintai nasib. Jadi filsafat ini tidak tidak merasa bahwa ada hal yang namanya kesialan ataupun keberuntungan. Oke, saya ulangi lagi nih ya. Nah, interpretasi saya ini dalam mempelajari filsafat Stoa itu tidak ada yang namanya hoki atau sial, itu nggak ada, gitu. Karena kalau kita bicara kata-kata apes ya, apes atau sial gitu ya, yang seperti kita sehari-hari, itu kan selalu kan identik ada kejadian yang ujuk-ujuk, betul nggak? Jadi ya lo apes, lo lagi apes aja gitu kan, lo lagi apes aja, ujuk-ujuk lo ketiban pohon buah kelapa gitu, lagi jalan, tiba-tiba lo apes gitu. Kurang amal lu, kurang amal. Kurang amal gitu kan. Atau sisi kebaliknya hoki. Ya kan, gila lo hoki banget ya gitu.
harusnya lo nggak dapet itu dan lain-lain. Nah, saya rasa sih filsuf Stoa tidak akan menerima kedua konsep itu karena begini, mereka tuh melihat segala kejadian dalam hidup itu tidak ada yang ujuk-ujuk. Jadi mereka melihat apapun peristiwa hidup yang kita rasakan sekarang itu tuh adalah reaksi berantai aja gitu, Suli. Reaksi berantai dari peristiwa sebelumnya disebabkan peristiwa lainnya lagi gitu ya. Itu tuh terus gitu. Ya. Jadi nggak, kalau saya jalan kaki saya ketiban buah kelapa, itu bukan apes kata dia. Itu biasa aja gitu. Ini ada pohon kelapa, buahnya udah mateng banget, udah Ya. berat. Di detik yang sama ada manusia yang jalan di bawahnya gitu. Dan karena gravitasi dia jatuh dan lu ada di titik itu dan lu ketiban gitu. Udah biasa aja gitu. Jangan Hmm. bilang itu sebagai sial, ngerti kan? Itu Ya, ya. bedanya gitu ya. Oke. Bukan sial gitu. Ini peristiwa normal gitu. Kaum Stoa by the way sangat materialis ya. Jadi dunia itu kebendaan Oh, gitu. Iya, mereka kaum Mm-mm. materialis. Eh, Kalau mungkin sekarang sangat evidence based, sangat scientific, saya rasa mereka akan orang-orang pertama yang mendukung vaksinasi gitu ya. Karena buat mereka ya udah gitu. Apa yang benar secara sains saja gitu. Nah, jadi pada saat masuk ke pandemi, sekarang kita masuk ke pandemi nih. Bagaimana mereka menyikapi pandemi, mereka tidak akan mendeskripsinya dengan kata-kata apes atau musibah gitu. Ya. Karena buat mereka pandemi ini bukan, mereka nggak akan bilang ini sebagai azab ya. Ini mungkin perbedaannya, jadi bukan di drop sama Tuhan gitu ya. Mereka nggak lihat itu. Buat mereka tuh pandemi ini cuma konsekuensi kok, gitu. Hmm. Ini cuman rangkaian peristiwa yang bisa dijelaskan gitu. Dan sebenarnya kan ada benarnya ya nggak sih, Suli? Ya. Masa kalau kita mempelajari ya, gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Kita tahu bahwa virus itu pasti bermutasi gitu ya. Ya. Kemudian kita juga ada andil by the way. Kita merusak lingkungan, kita merambah habitat makhluk hidup, gitu ya kan. Dugaan kan sementara virus corona ini kan dari kelelawar ya dulu ya. Mm-mm, betul. Gitu. Cuman kelelawar dimakanin sama orang Cina. Ya, gitu kan. Nggak bisa ada Sama orang makanan yang Manado lain. juga ya. Yang Manado juga. Oh, iya, kamu ini kickback-nya masuk ini. Betul gitu ya. Jadi apa yang aneh gitu kata mereka. Ini cuma di matter of time aja gitu kan. Akhirnya kuman yang ada dalam binatang bisa jump ke other species, ke manusia, kemudian dia mutasi jadi berbahaya dan lain-lain. Dan kalau kita baca penjelasan orang para ilmuwan juga mereka bilang ini bisa dijelaskan gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya penjelasan panjang ini penting karena ini mengarah ke amor fati tadi. Jadi kalau misalkan nasib itu nggak ada yang ujuk-ujuk, nggak ada yang apes gitu, sebenarnya tidak ada peristiwa yang betul-betul bisa dibilang negatif kan, karena dia cuma rangkaian peristiwa aja. Ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah pandemi ini peristiwa real, peristiwa nyata. Kalau kita terus mengemasnya ya, ini ada hubungan sama episode yang kemarin nih, Suli, Ya. episode impresi dan representasi Iya. sebenarnya. Jadi Oke. nyambung banget gitu. Jadi kalau, nah ini buat pendengar yang nggak dengar episode 1, mendingan dengar dulu nih episode Mm-mm. 1. Jadi kalau kita memberikan pemaknaan bagi pandemi ini sebagai bencana gitu ya, sebagai hukuman dewa-dewa gitu, ya gimana lu nggak stres gitu kan? Soalnya starting point lo aja udah kayak gitu. Gitu. Tapi kalau kita mengikuti teladan kaum Stoa bahwa ini peristiwa netral, ini peristiwa bisa dijelaskan gitu ya. Impresinya aja gitu. Impresinya adalah ini adalah pandemi, penyakit berbahaya, udah ada vaksinnya, jadi lo bego juga kalau nggak mau divaksin. Uh, udah ada cara Langsung to the pencegahan, point. ada ada cara protokol kesehatan yang bisa mengurangi resiko. Ya. Kalau lo masih bandel juga itu salah lo sendiri gitu. Uh, jadi is it really that bad to start with gitu ya, pandemi? Nah, kalau kita kemudian bisa menerima itu kan itu satu langkah lebih dekat. Pertama kita menerima dulu lah, tidak denial bahwa pandemi adalah realita dalam hidup. By the way, sejarah manusia penuh dengan pandemi ya. Itu juga satu Ya. perspektif lain gitu. Nggak ada yang aneh gitu. Kalau kita merunut sejarah itu berkali-kali umat manusia berhadapan dengan pandemi gitu. Cuman kita di generasi kita baru sekarang ketemu gitu. Nah, yang kedua sebenarnya mencintai pandemi ini bagaimana akhirnya dikembalikan ke kita sebenarnya. Pandeminya nggak bisa kita kendalikan,
ada nggak hal-hal yang bisa kamu lakukan di bawah kendali kamu untuk membuat pandemi ini menjadi ada hikmahnya gitu ya. Saya ambil contoh saya deh, percaya apa enggak nih Suli ya. Saya itu jauh lebih sehat selama pandemi daripada sebelum pandemi. Oke. Aneh Ya kan? gue sering Gitu. sering lihat tuh lari lah sama anak lu. Ya, jadi ini ya amit-amit ya, gue Ya. belum kena COVID yang parah gitu. Tapi sampai detik ini, gue bisa bilang kondisi fitness gue lebih sehat daripada sebelum pandemi. Gitu. Karena pandemi memberikan tuh waktu olahraga. Sebelum Hmm. pandemi kagak sempat olahraga, ya kan? Ya, ya. Kita kerja Commuting segala. commuting apa capek segala macam Heeh. gitu. Pandemi karena ada WFH dan ada waktu fleksibel, itu gue pilih untuk gue gunakan untuk olahraga gitu. Dan ya gue merasa jadi lebih sehat. Hmm. Nah, ketika gue melihat ini, tiba-tiba pandemi terlihat sangat buruk nggak? Enggak kan? Enggak sih. Enggak kan? Ya. Enggak kan? Gitu. Tiba-tiba pandemi itu bisa menjadi kesempatan olahraga. Bagi sebagian orang lain, pandemi kesempatan lebih banyak waktu sama anak dan keluarga, ya nggak? Yang sebelumnya nggak pernah ada waktu, tiba-tiba mereka merasakan ini gitu. Ada sebagian orang yang pandemi malah belajar ilmu baru gitu kan. Dia ngambil kursus baru gitu. Ada yang mungkin ganti karir gitu. Nah, saya tidak menyangkal bahwa ada nggak penderitaan yang dibawa oleh pandemi? Ada gitu. Ada yang PHK, ya kan? Mm-mm. Ada yang bisnisnya mungkin jadi tutup gitu. Tapi di saat yang sama di balik segala krisis itu, di antara cerita orang-orang yang tadi ada juga orang-orang yang kemudian malah jadi turn around, ya nggak? Oh Iya, ya betul. gara-gara pandemi, iya kan? Gara-gara pandemi gue di PHK, gue jadi buka Buka bisnis catering. makanan, buka Iya. catering. Sekarang catering gue lebih lebih sukses daripada kerjaan gue sebelumnya gitu Heeh. kan. Misalkan. Nah itu kan membuktikan bener gitu. Menurut saya itu bener kata orang Stoa gitu. Sebuah kejadian itu yang di luar diri kamu itu netral sebenarnya. Nanti pilihan respon kamu yang menentukan gitu. Peristiwa ini mau dibawa menjadi kejadian yang membawa membawa sesuatu yang baik atau tidak sama sekali. Bahkan nih, kalau kita nggak bisa jadi pengusaha, kita nggak bisa olahraga gitu ya. Let's say kita nggak bisa mengubah pandemi ini saat ini, belum mampu mencari titik terangnya lah ya, gitu. Taruhlah Ya. skenario terburuk, gue cuma sial aja gitu. Gue belum tahu, nggak dapat rezeki baru, nggak dapat ide baru, nggak dapat ilmu baru gitu. Tetap loh, masih ada uh, hal positif yang kita bisa respon terhadap pandemi ini gitu ya, yaitu mungkin apa ya, mungkin menjadi belajar rendah hati mungkin, ya, belajar bahwa hidup itu ternyata bisa sangat di luar kendali kita. Mungkin dulu kita sombong, arogan, merasa hidup itu sepenuhnya di bawah kendali kita. Karena saya punya teman yang bilang itu loh, dia di PHK dan dia bilang, yang saya dapatkan dari pandemi ini adalah gue belajar kerendah hatian. Karena dulu gue sukses banget, gue sekarang kayak ditampar gitu, dan gue apa ya, gue anggap ini kayak pelajaran gue saat ini. Gitu. Pada saat itu dia belum dapat pekerjaan baru. Akhirnya dia sekarang dapat pekerjaan baru. Tapi itu Oh, oke. contoh kan Suli, Ya, ya. bahwa Heeh, di tengah itu tuh benar-benar. dia memilih mengambil ini sebagai ada lesson-nya di sini. Gue belum tahu nih apa rezeki gue nanti, tapi minimal detik ini gue ada pelajaran yang gue tarik. Pada saat gue dengar itu gue tersentuh loh, karena nggak semua orang mencapai level seperti itu. Ya, ya. Gitu, dia melihat pandemi ini sebagai Terus, growth. Nah itu ya. growth mindset kamu bilang di episode Heeh. sebelumnya. Mm-mm. Kalau kamu punya growth mindset, gue harus ada growth, walaupun itu growth-nya bukan financial, bukan physical, bahkan growth gue itu baru sifatnya psikologis aja, growth Mm-mm. mental, itu udah growth loh. Ya, betul. Dan ketika dia menyadari itu, tidakkah dia bisa bilang bahwa this pandemic is not so bad gitu. Gue bahkan mungkin bisa belajar mencintainya, Hmm. karena dia membawa gue tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Ya, Gitu. ya. Karena kalau gue perhatiin fase gue gitu ya pandemi ini, awalnya wah itu kan 6 bulan pertama semua masih unclear ya, masker rebutan juga harganya kayak orang gila gitu ya, kayak gaji, sampai banyak meme tuh gaji UMP cuman habis separuhnya bayar masker sama PCR gitu ya. Dan kemudian setelah 1 tahun berjalan, akhirnya kan kayak di US aja kalau kita ambil, akhirnya tahun lalu muncul tuh fenomena The Great Resignation. Karena kemudian orang-orang Ya, setelah di rumah itu kan akhirnya makin menyadari prioritas yang dia cari dari kantor itu apa sih? Apakah kantor yang target terus tapi nggak manusiawi? Terus apakah dia membuat orang-orang jadi berpikir kembali gitu loh.
waktu 8 jam kerja dia tuh dia apakah memang sepenuhnya harus kerja ataukah dia malah juga sebenarnya bisa kayak Mas Henry gitu kan, commuting gue sekarang ternyata gue jadi lebih sehat loh, gue ganti dengan jogging sebelum meeting. Jadi kalau kantor yang masih terus-terusan minta WFO, akhirnya pasti banyak yang resign tuh, karena jadi orang Iya, jadi kenapa gue harus merelakan nyawa gue ke kantor ya, kayaknya tuh pasti bakal change a lot ya Mas ya, kalau lihat dari kebiasaan pandemi ini gitu. iya, Ya. iya. Eh, dan saya harap dunia pekerjaan in general Mm-mm. itu harusnya malah mendapat apa ya manfaatnya dari pandemi itu, yaitu kita belajar bahwa tidak segala hal dalam pekerjaan perlu kehadiran fisik mungkin, ya kan? Ya, betul, betul. Gitu. Kita belajar bahwa ternyata work-life balance itu bisa dibantu dengan teknologi, Hmm. gitu. Ya kan? Ya, Menurut ya, saya WFH itu berkah bagi banyak working moms loh, gitu. Iya kan? ya, Memang ya. memang memang melelahkan sih, tapi tetap aja lebih mending dia bisa bekerja sambil bisa mengawasi anaknya daripada dia harus ninggalin anaknya sama sekali. Itu kan lebih berat lagi ya, Ya, benar gitu. sih. Jadi ada revolusi cara kita bekerja gitu ya. Kita dipush oleh pandemi. Cara kita belajar, ya, cara kita sekolah, cara kita belanja, cara kita berdagang, Semuanya ya. ya kan? Ya kan? Sekarang ternyata gue nggak perlu punya toko nyewa kios mahal-mahal gitu. Karena gara-gara pandemi semua orang biasa online, kok buka toko online aja, ya kan? Ya, benar. Entrepreneurship jadi apa dipush karena pandemi. Eh, so ya banyak 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 yang berkahnya juga. iya. Organisasi emang jadi akhirnya dia harus set expectation juga ya in terms of I'm not really a fan of work life balance tapi lebih mungkin sekarang lebih ke work life well-being ya. Hmm, Bagaimana dia kemudian menciptakan lingkungan yang lebih inklusif buat perempuan yang punya anak misalnya gitu ya, yang harus betul. PJJ jam 8 pagi, meetingnya jam 9, apakah dia boleh nggak sih mulai meeting jam 11 untuk Iya, anaknya dulu kayak gitu-gitu. Jadi iya. itu harusnya sedikit banyak mempengaruhi polisi kantor yang sedikit lebih humanis dengan pandemi ini. Ya. Oke, sip. Thank you banget penjelasannya elaboratif banget.